Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Tawasul atau wasilah merupakan perantara dalam berdoa. Menurut Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, wasilah adalah setiap sesuatu yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebab untuk lebih bisa dekat dengannya, sekaligus perantara untuk terkabulnya semua permohonan doa. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah Al-Maidah, ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya, agar kamu beruntung. Tawasul merupakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan perantara. Sementara, sesuatu yang dijadikan media untuk bertawasul yaitu bisa melalui para nabi, orang soleh, maupun amal perbuatan yang baik. Dan semuanya itu hanyalah perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doa yang kita panjatkan bisa dikabulkan. Tawasul sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sebelum manusia turun ke muka bumi. Yaitu tawasul yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam saat beliau masih ada di dalam surga. Kisah ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim. Dalam kitab hadis diceritakan bahwa ketika Nabi Adam alaihi salam menyesali perbuatannya yang telah terbujuk rayuan iblis, maka Nabi Adam alaihi salam segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW sebagai wasilah. Padahal Nabi Muhammad waktu itu belum lahir ke dunia. Nabi Adam berdoa, "Wahai Tuhanku, dengan derajat yang ada pada Nabi Muhammad, aku meminta kepadamu agar engkau memaafkan aku." Allah Subhanahu wa Ta'ala heran mendengar perkataan Nabi Adam alaihi salam tersebut. Dari mana Nabi Adam mengetahui nama Nabi Muhammad SAW, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menciptakannya? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Wahai Adam, dari mana engkau mengetahui Muhammad, sementara aku belum menciptakannya?" Nabi Adam alaihi salam menjawab bahwa ia mengetahui nama Nabi Muhammad SAW tatkala engkau baru saja menciptakanku dan meniupkan ruh ke dalam diriku. Saat itu aku melihat tiang-tiang penyangga ars yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari sana aku memahami bahwa engkau tidak mungkin menyandarkan namamu dengan sesuatu yang lain, kecuali sesuatu itu merupakan makhluk yang paling dicintai di sisimu. Nabi Adam berhasil mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat tawasul yang ia lakukan kepada Nabi Muhammad ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan dan menerima taubat Nabi Adam alaihi salam. "Engkau benar wahai Adam, sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Engkau berdoa kepadaku dengan kedudukan yang ada padanya, maka aku sungguh telah mengampunimu. Seandainya tidak ada Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakanmu." Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa makhluk pertama kali yang Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Setelah Allah menciptakan Nur Muhammad, Allah menciptakan alam semesta. Artinya, alam semesta ini merupakan salah satu bagian dari Nur Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Laulaka ya Muhammad, ma khalaqtul alam, kalau bukan karenamu wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam. Seperti yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, bahwa tawasul merupakan salah satu jalan untuk dikabulkannya hajat dan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umatnya, kita seharusnya lebih dianjurkan untuk melakukan tawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini dibenarkan selagi cara yang kita lakukan berada dalam jalur kebenaran, yaitu hanya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai perantara, sementara tempat meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Demikian kisah Nabi Adam yang bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.